Oke. Kalau tugas belum bisa dipresentasikan pada hari ini, rekan-rekan tolong dibuat dalam bentuk mau PowerPoint, mau dalam bentuk paper, silakan, kemudian dikumpulkan kepada saya. It's okay, nggak masalah. Yang penting tugas yang pertama ini sudah dikumpulkan kepada saya, biar saya bisa memberikan nilai, khususnya nilai tugas ya kepada Anda semuanya. Seperti itu. It's okay. Harap nanti ke depan kalau saya kasih tugas, walaupun kita menggunakan Zoom, rekan-rekan semuanya, kalau bisa kita presentasi ya, presentasi. Nanti saya akan jadikan Anda host, sehingga Anda bisa share screen materi yang Anda sudah buat. Seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada tugas yang baru lagi yang sudah saya siapkan kepada Anda. Nanti bisa didiskusikan nanti setelah saya selesai dengan materi saya. Oke. Saya akan tampilkan materi saya dulu. Rekan-rekan semuanya, sabar. Mohon ditunggu. Bisa dilihat? Siap, mungkin bisa, satu Pak. orang bisa membantu saya. Oke. Ya. Oke, materi kita hari ini temanya adalah peran manajer dalam pengambilan keputusan bisnis, saudara-saudara semuanya. Di dalam ilmu ekonomi manajerial, salah satunya kita bicara masalah kepimpinan. Kepimpinan itu adalah bagian daripada ilmu manajemen. Ilmu manajemen. Nah, di dalam ilmu kepimpinan, saudara semuanya, yang paling penting adalah bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengambil keputusan. Nah, manajemen itu adalah sebuah kerjasama 2-3 orang lebih untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti yang pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Manajemen itu artinya juga mengatur. Orangnya disebut dengan manajer. Jadi yang ER itu menunjuk kepada oknumnya atau kepada pribadinya. Manajemen, orangnya berarti manajer. Yaitu orang yang membuat keputusan atau orang yang mampu membuat keputusan. Nah, itu yang paling penting di dalam ilmu manajerial. Karena manajerial itu lebih cenderung kita akan membahas kepada kepimpinan. Seorang pemimpin tujuannya adalah mencapai tujuan bisnis yang paling maksimal. Apa tujuan yang paling maksimal dalam bisnis? Di situ ada 5 catatannya. Nanti Anda coba bisa cek di buku ekonomi manajerial, karangannya Galvator, karangannya Bunyamin. Anda bisa membaca kedua buku ini atau buku-buku yang lain, silakan aja. Yang penting topiknya adalah masalah ekonomi manajerial, maka nanti bisa didapat sebuah kesimpulan tujuan perusahaan itu ada 5. Yang pertama yaitu mencapai laba yang maksimum. Itu pasti deh. Saudara semuanya, catatan kecil yang perlu kita perhatikan kalau kita membahas ekonomi manajerial, lebih banyak kepada contoh-contoh kasus perusahaan-perusahaan bisnis. Saudara semuanya ya, lebih banyak contoh-contohnya itu adalah perusahaan bisnis. Toh juga bisa dimasukkan contoh-contoh pada government public atau di pemerintahan. It's okay, nggak masalah. Tapi yang paling banyak di dalam semua buku itu adalah catatannya bisnis semuanya. Makanya di sini tujuan perusahaan yaitu mencapai laba yang maksimum. Hampir semua perusahaan, hampir semua organisasi bisnis, tujuan utamanya adalah mencari laba. Mencari laba bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Karena tujuan daripada laba atau definisi daripada laba itu adalah sustainable, yaitu kemampuan perusahaan tersebut mempertahankan hidup
perusahaannya. Nah, yang kedua dari catatan buku-buku yang saya baca itu adalah bukan hanya sekedar bertahan hidup, tapi mampu mengembangkan dan membesarkan perusahaannya. Makanya di sini ada nomor 3, yaitu menguasai pasar. Kita lihat sekarang ini perusahaan-perusahaan, kalau dari majalah-majalah yang saya beri kepada Anda bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu mengembangkan usahanya. Contoh isu yang terakhir, ada majalah nanti akan saya berikan kepada Anda, ada sebuah majalah, yang paling tren sekarang ini adalah isu bagaimana Bank BRI itu akan mengakuisisi PT Pegadaian. Nah, ini isu terakhir yang berkembang di Indonesia yang menjadi pembicaraan para pebisnis bahwa Bank BRI ini akan mengakuisisi itu adalah mengambil alih, men-take over PT Pegadaian. Wah, ini luar biasa sekali. Anda sebagai mahasiswa harus bisa ini menganalisis seperti itu. Nah, mungkin kalau Anda sebagai seorang pebisnis, Anda sebagai pelaku bisnis, mungkin Anda bisa melakukan itu, men-take over. Pedagang-pedagang di pasar itu mungkin Anda bisa take over semuanya. Anda ambil alih, jadi milik Anda semuanya. Nah, itu yang disebut menguasai pasar. Nah, info yang terakhir yang paling hot isu sekarang ini adalah bagaimana Telkomsel akan bersatu dengan Gojek. Tapi ini masih wacana ya, saudara semuanya. Nah, nanti ada majalah yang saya berikan kepada Anda. Anda harus pelajari itu, wawasan harus lebih luas. Bagaimana Telkomsel saat ini akan menyatukan dirinya itu dengan Gojek. Seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, itulah manajemen. Itulah manajer. Bagaimana manajer Telkomsel, bagaimana manajer Gojek, mereka berkolaborasi menjadi satu. Sesuatu yang tidak mungkin di dalam bisnis, itu bisa menjadi mungkin, saudara semuanya. Karena apa? Peran daripada manajer. Dia mengambil keputusan untuk mengakuisisi, dia mengambil keputusan untuk men-take over perusahaan lain, tentunya dia punya analisis. Nah, kita lihat yang keempat sekarang ini. Jadi tujuan perusahaan itu bukan hanya mengejar keuntungan sekarang ini. Mungkin perusahaannya udah untung banget, perusahaannya udah laba banget. Tapi yang nomor 4 ini yang paling penting yaitu mempertahankan kualitas. Nah, kalau Anda sekarang ini sebagai pengusaha, sangat penting sekali Anda mempertahankan kualitas. Kualitas ini bukan hanya kualitas produk ya, bukan kualitas hasil yang Anda buat, tapi layanan. Ini yang paling penting, kualitas layanan. Ya kan? Bagaimana Anda bisa memasarkan produk itu, ya kan, dari toko sampai kepada konsumen. Kualitas layanan kepada konsumen. Bagaimana konsumen itu puas, bukan hanya puas dengan produknya, bukan hanya puas dengan barangnya, tapi bagaimana konsumen ini dilayani dengan baik. Nah, bagaimana ada satu bank yang sangat unik sekali, saudara ya. Di Jayapura ini ada Bank Niaga. Mungkin ada yang tahu Bank Niaga. Bank Niaga ini hampir semua karyawannya itu perempuan semuanya. Dia punya segmen bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Nah, kita tahu bahwa ternyata perempuan itu mampu melayani nasabah, mampu melayani semua orang itu dengan baik. Nah, itu adalah salah satu bagaimana mempertahankan kualitas. Di sini juga ada namanya menguasai politis. Ya, saudara, politis ini beda dengan ilmu politik yang ada di tempat-tempat lain ya, atau di disiplin ilmu yang lain. Menguasai politis itu maksudnya adalah mereka punya strategi. Karena politik itu artinya adalah cara atau strategi. Politik itu definisinya adalah strategi bagaimana mendapatkan sesuatu.
Nah, tujuan perusahaan bagaimana dia bisa memenangkan pasar, dia bisa memenangkan persaingan. Itu adalah tujuan daripada perusahaan. Seperti itu. Nah, saudara semuanya, seorang manajer bukan hanya yang dituntut untuk mengejar laba, bagaimana dia menjaga kualitas, tapi yang di sini salah satu yang paling penting, manajer atau pemimpin itu mampu menghadapi masalah. Kalau kita lihat presiden kita Jokowi ini adalah presiden yang sangat hebat sekali. Dia itu pemimpin bukan hanya pemimpin kepada satu masalah, kepada semua masalah. Masalah ekonomi, masalah keuangan, ya kan, masalah pertahanan dan keamanan, apalagi sekarang ini di situasi pandemi COVID-19, masalah kesehatan, semuanya harus diselesaikan oleh seorang pemimpin. Makanya di dalam ekonomi manajerial ada kata manajerial di situ. Manajerial itu artinya dalam menyeluruh, bahwa seorang pemimpin itu mampu menyelesaikan seluruh masalah. Nah, itu pemimpin. Makanya kalau Anda menjadi pemimpin, jangan hanya mau dengan gaji yang besar, jangan hanya mau mendapatkan kursi yang enak, tapi pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah. Iya, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Saya nggak bisa lihat karena saya lagi share screen. Ada yang bertanya, silakan kita diskusi teman-teman semuanya. Boleh, kalau mau kita diskusi, silakan ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di dalam teori problem atau teori konflik, di situ disebutkan dalam setiap organisasi, setiap manajer pasti menghadapi masalah-masalah manajerial dalam kegiatan sehari-harinya. Itu is okay, pasti. Masalah timbul ketika terdapat kesenjangan antara kondisi empiris itu adalah kenyataan, faktual, kondisi yang terjadi di lapangan, dengan apa yang diinginkan oleh manajer. Nah, itu ada satu gap, ada satu lag ya, lag itu adalah kesenjangan, sehingga manajer atau pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kita kepada slide berikutnya, ya kita skip aja dengan masalah ini, nanti bisa dilihat di dalam PowerPoint saya, semuanya. Nah, sekarang kita lihat hubungan masalah dan pengambilan keputusan. Saudara-saudara semuanya, di dalam teori ekonomi manajerial itu menggabungkan antara teori kuantitatif dan teori kualitatif. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif adalah teori berdasarkan kepada rasio. Teori yang berdasarkan kepada alat hitung yang terukur, itu yang disebut dengan kuantitatif. Apa itu kualitatif? Teori kualitatif? Kualitatif adalah teori yang berdasarkan kepada makna, narasi, pengalaman pribadi daripada pemimpin. Nah, itu yang disebut dengan teori kualitatif. Maka di dalam bisnis itu harus menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Di sini sebelah kiri ada masalah. Nah, masalah ini harus dicari informasinya, saudara semuanya. Kemudian harus diambil sebuah keputusan. Nah, ini harus dikombinasi. Itu yang disebut dengan manajerial. Menyeluruh. Tidak bisa secara parsial atau sendiri-sendiri, harus secara keseluruhan. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Ini adalah pertemuan kita yang kemarin, sehingga di sini perlunya ekonomi manajerial. Ini slide kita yang kemarin, saya cuplik sedikit hari ini. Jadi informasi itu ada input, ada proses, ada output.
ada efisiensi, kualitas, dan efektivitas. Sehingga dalam sebuah perusahaan itu harus produktif. Di mana produktif, semuanya input, proses itu mampu berjalan dengan baik. Seperti itu, kita masuk kepada slide yang berikutnya. Inilah peranan masalah di dalam pengambilan keputusan. Saya langsung aja buka semuanya, saudara semuanya. Ilmu manajemen itu adalah mengatur, memimpin, bekerja sama, saudara. Jika ada masalah, maka harus diambil keputusan. Di dalam mengambil keputusan, tentunya kita menggunakan teori-teori ilmu ekonomi. Yang kemarin saya kita masuk pada slide yang paling terakhir dari slide ini. Hubungan antara perusahaan, manajer, teori ekonomi, dan pengambilan keputusan. Decision science. Ada perusahaan, sesuai kita lihat di sini, tujuan perusahaan itu adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin. Ini teorinya orang barat, ya. Kalau Anda membaca bukunya Dominic Salvatore, itu Dominic sangat gila banget deh. Di mana keuntungan itu harus diperoleh itu sepanjang waktu. Pasti pengertian berbeda dengan kita yang orang-orang Asia. Keuntungan itu diperoleh dalam 1 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, atau 1 periode. Tapi kalau bukunya Dominic, tidak bisa. Keuntungan itu harus didapat sepanjang waktu. Nah, teori itu sekarang ini berkembang, saudara. Orang Indonesia sudah mulai pakai. Itu teorinya MLM itu, marketing multi-level ya. Multi-level marketing, Multi-level marketing itu mengatakan bahwa setiap saat itu harus bisa mendapatkan keuntungan, uang yang bekerja. Nah, itu pakai itu bukunya Dominic Salvatore itu, di mana keuntungan itu harus bisa diterima sepanjang waktu. It's okay, nggak apa-apa. Yang pasti tujuan dari perusahaan itu adalah mencapai keuntungan. Mau setiap waktu, mau setiap bulan, mau setiap periode. Yang pasti tujuan perusahaan adalah mencapai keuntungan. Nah, ini peran manajer. Peran manajer adalah bagaimana mewujudkan semuanya itu. Manajer mau memakai teorinya siapa sekarang? Mau pakai teorinya Dominic Salvatore? Mau pakai bukunya siapa? Silakan aja. Ya, biasa yang kita pakai di Indonesia itu bukunya ini. Yang dulu dia menteri itu, Dahlan Iskan. Dahlan Iskan itu hebat sekali. Seorang pemimpin yang luar biasa. Mampu menaikkan keuntungan perusahaan. Itu namanya Dahlan Iskan. Oke, saudara. Ini tugas yang ingin saya berikan kepada Anda. Tugas ini nanti dalam bentuk jurnal, saudara ya, dengan step yang seperti ini. Saya mau stop share dulu screen-nya. Oke. Ada jurnal yang saya siapkan kepada Anda. Sudah pernah baca jurnal belum, teman-teman semuanya? Sudah pernah lihat jurnal? Siap. Sudah ya? Siap. Oke, berarti tidak asing untuk melihat jurnal. Nah, saya selalu dalam perkuliahan di S2 selalu menyampaikan jurnal. Saya sudah punya jurnal, Anda tidak perlu cari jurnal. Karena cari jurnal itu susah. Jurnal yang saya sampaikan kepada mahasiswa adalah jurnal yang bukan jurnal predator atau jurnal abal-abal. Jadi tolong Anda nanti, siapapun dosennya, kalau disuruh mencari jurnal, jangan mencari jurnal yang predator atau jurnal abal-abal. Memang tampaknya seperti bagus, saudara ya, beda tipis. Tapi tolong, jangan sampai itu adalah jurnal yang abal-abal. Nah, ini ada jurnal yang saya sudah siapkan kepada Anda. Jurnalnya. Saya share ya. Nah, ini adalah jurnal yang saya mau sampaikan kepada mahasiswa yang
mengambil mata kuliah ekonomi manajerial. Saya akan ambil salah satunya yang bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia. Bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Bisa, Bapak. Oke. Ini adalah salah satu jurnal. Nah, nanti tolong Anda review jurnal-jurnal ini. Saya sudah kumpulkan kurang lebih ada 23 jurnal. 23. Kelas ini ada berapa ya? Kalau boleh tahu saya agak lupa ya. Ada berapa orang kekuatan di kelas ini? Ada 12. 12. Oke, berarti cukup ya. Cukup. Nanti sisanya disimpan aja. Disimpan untuk tugas berikutnya aja. Tugas berikutnya. Nah, ini Anda tolong ada campur ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, kalau kalian beruntung, Anda akan mendapatkan jurnal yang bahasa Inggris ya. Yang tidak beruntung mendapatkan jurnal bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, Siap. tolong jurnal-jurnal ini Anda review. Seperti ini. Anda review. Jurnal itu tidak terlalu banyak, saudara-saudara. Kalau jurnal internasional itu paling banyak itu 15 sampai 18 halaman. Itu jurnal internasional. Tapi kalau jurnal nasional yang ada di Indonesia itu rata-rata antara 20 sampai 25 halaman. Ya, mungkin budaya kita kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya rasanya kurang enak gitu ya. Padahal kalau di barat itu cukup dengan 18 halaman kita sudah bisa memahami arti daripada isi jurnal tersebut. Nah, Anda tolong nanti mereview ini, saudara ya. Ada beberapa jurnal yang sudah saya siapkan kepada mahasiswa. Nah, sekarang ada petunjuk bagaimana mereview jurnal. Nah, petunjuk itu adalah buatan saya pribadi. Saya sudah membuat bagaimana Anda bisa mereview sebuah jurnal. Ini. Sabar. Belum terbuka. Belum bisa terbuka ya. Oke, saya minta maaf. Seperti ada gangguan ini. Oke, bisa dilihat? Halo? Ibu Vena, Ibu Damianus, bisa dilihat? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Kayaknya, Pak. Nggak bisa. Oh, oke, sorry. Sorry. Kita pakai yang lain. Saya pakai yang lain, maaf. Ini bisa dilihat? Petunjuk diskusi artikel jurnal. Mohon izin, bisa dilihat? Bisa, Bapak. Cuma belum terbuka, Bapak. Belum terbuka? Belum terbuka, Pak. Belum terbuka. Belum terbuka. Oh, oke. Bentar ya. Saya harus membukanya dari manual berarti. Oke, bisa dilihat? Bisa, Bapak, bisa. Oke, nah saudara, ini akan saya bagi kepada Anda. Ini adalah petunjuk diskusi artikel jurnal. Anda tolong membahas hanya yang bagian E, yang ada kata bahas pula. Ya, yang bagian E ini saja. Nah, setiap jurnal itu pasti ada alur pikir dari artikel tersebut. Dari mana penelitian itu dimulai, teorinya apa, penelitian terdahulunya apa aja, itu selalu ada. Selalu ada. Tolong nanti di dalam mereview jurnal, tolong Anda jawab yang poin E ini
itu ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, sampai dengan pertanyaan yang ke-6. Tolong dijawab itu ya, dari seluruh jurnal yang saya berikan kepada Anda. Setiap penelitian itu pasti ada poin-poin ini, 6 poin ini, selalu ada. Selalu ada. Coba kita bahas satu persatu, saudara ya. Yang nomor 1, penelitian itu selalu ada alasannya, ada teorinya, ada penelitian terdahulu. Ingat, setiap penelitian, apalagi nanti kalau Anda menulis sebuah karya ilmiah, itu tidak boleh Anda mengatakan bahwa ini saya teliti yang pertama kali. Tidak boleh. Anda harus cari terlebih dahulu apakah sudah ada yang meneliti sebelumnya. Maka harus disebutkan penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, variabel-variabel. Itu pasti ada variabel-variabelnya. Yang ketiga, pasti ada yang namanya hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Itu pasti ada. Yang keempat, pasti ada hasil temuannya. Nah, ini yang berbeda antara jurnal yang predator dengan jurnal yang valid. Kalau jurnal yang predator biasanya tidak ada temuan hasil penelitian. Kalau jurnal yang valid itu ada temuan penelitiannya. Yang berikutnya lagi adalah yang nomor 5, ada keterbatasan penelitian. Di dalam melakukan sebuah penelitian itu pasti ada keterbatasan. Ada tantangan untuk memperoleh jawaban. Itu selalu ada. Dan yang paling penting itu di nomor 6. Ada rekomendasi atas hasil penelitian. Nah, ini yang membedakan antara jurnal yang predator dengan jurnal yang valid. Kalau jurnal predator itu nggak ada rekomendasinya, nggak ada. Yang ada hanya teori-teori aja yang dia cantumkan. Semakin banyak teori semakin bagus. Tidak ada rekomendasi. Seperti itu, saudara semuanya, yang ingin saya share kepada Anda semuanya. Jurnalnya sekarang bagaimana? Saya kirimnya dengan petunjuk diskusi jurnalnya. Kirim lewat WA ya. Ya, Pak. Oke. Yang kemarin saya kirim majalah itu lewat Ibu Vena ya. Iya, Ya, Pak. Bu. Dengan materi yang tadi pagi. Berarti mohon izin Ibu, saya bisa mengirim jurnal lewat Ibu Vena lagi? Iya, bisa, Pak. Oke, saya mohon izin dulu. Mungkin setelah kuliah ini selesai, saya akan kirim kurang lebih 23 jurnal kepada Anda. Kemudian nanti satu orang satu jurnal, oke? Satu orang satu jurnal. Tidak boleh satu jurnal dikerjakan oleh 2 orang lebih. Kalau bisa satu orang satu jurnal. Jadi nanti nggak tahu siapa ketua kelasnya di sini. Setelah saya berikan, kemudian Anda berembuk di antara kalian semuanya. Siapa dapat jurnal yang mana? Ya kan? Tolong ditentukan nanti setelah Anda mendapatkan jurnal. Bisa dirembuklah nantinya. Pokoknya tidak boleh satu jurnal itu direview oleh 2 orang. Kalau bisa satu orang satu. Seperti itu. Supaya kemudian nanti dikumpulkan minggu depan. Bersamaan dengan itu ya, tugas yang membahas majalah itu ya, dijadikan satu aja. Dikirim lewat WA. Oke. Sekarang kita online jadi. Tidak boleh ada tatap muka, jadi kita kirim lewat WA aja. Bisa ke WA saya. Nomornya sudah ada semuanya ya. Nomornya sudah ada. Kemudian tolong cantumkan namanya siapa, sama perguruan tingginya ya, mohon izin kalau bisa sebutkan perguruan tingginya, karena saya tidak hanya mengajar di YAPI, saya juga mengajar di Stephen Numbe, saya juga mengajar di perguruan tinggi di Jawa, di Universitas Madung, saudara ya. Jadi mohon izin sebutkan nama, NPM-nya atau NIM, dan nama perguruan tingginya. Jadi nanti saya bisa kelompokkan nanti. Kelompokkan.
Seperti itu. Ada pertanyaan? Rekan-rekan semuanya dipersilakan. Yap, jelas Bapak. Jelas ya, Ibu sampean. Pak Damianus ya. Pak Manuel bagaimana? Pak Manuel ini sedang sakit jadi. Ya, siap, Bisa Pak. ya ngikuti Pak ya? Ya, Pak. Ya, Pak Manuel kok rasa kesulitan bisa koordinasi dengan teman-teman. Ya, Pak. Ya, Kita, Pak. apa namanya? Ya bekerja sama lah. Ya, Pak. Seperti itu. Ibu Asna yang kayaknya ada di kendaraan ini ya. Lagi dalam perjalanan. Bisa ngikuti Bu ya? Iya, Pak. Ya, saya juga di Sentani nih Bu, ada kegiatan di Hotel Forex ini dekat bandara, jadi agak sedikit ribut-ribut ya. Kalau di dalam sana musik full, jadi saya keluar dari area, jadi cari yang lebih sepi. Ternyata nggak ada yang sepi di sini, semua rame. Semua rame. Oke, kalau ada pertanyaan masih ada waktu, ya. Masih ada waktu. Kalau tidak ada, berarti ada 2 tugas. Saya simpulkan ada 2 tugas, yaitu tugas yang minggu lalu itu belum dikumpulkan. Kemudian tugas yang kedua adalah mereview jurnal. Tolong nanti pertemuan kita yang berikutnya, saya masih ada kurang lebih 2 kali tatap muka dengan Anda. Kalau bisa pertemuan kita yang ketiga, kita presentasi, saudara ya, presentasi ya. Nanti Anda bisa menjelaskan 6 jawaban yang ada yang saya berikan itu. Tolong jelaskan aja. Jelaskan. 1 orang 5 menit, nggak sampai 5 menit lah. 3 menit, 5 menit kelamaan. Cukup lah. Cukup. Dibaca aja. Dibaca. Tapi yang paling penting adalah Anda kumpulkan ke saya. Kumpulkan ke saya. Bisa seperti itu ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Mulai sekarang Anda harus rajin membaca jurnal pokoknya deh. Wajib itu. S2 bukan textbook ya. S2 itu wajib dengan jurnal. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan kita sampai di sini. Rekan-rekan semuanya. Materi sudah saya sampaikan kepada Anda, kemudian jurnal juga saya sudah sampaikan. Nanti habis ini saya kirim lewat WA. Saya akan kirim semuanya lewat Ibu Bena. Mohon izin. Mohon izin. Siap, Pak. Karena cukup banyak Bu, pasti HP-nya agak nanti penuh nantinya ya. Mohon izin lah untuk Siap. mentransfer nanti ke. Itu, Pak. Oke. Ya, kemarin saya kasih majalah itu udah gede banget itu. Apalagi nanti saya kasih jurnal ya, mohon izin dan nanti di-share di grup aja. Bisa, Pak. Bisa. Oke, seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya dengan topik yang mungkin topik berikutnya kita akan membahas masalah laba ya, masalah laba, ekonomi laba. Itu akan kita coba bahas. Dan mungkin ada contoh-contoh, ada juga movie atau film singkat yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Oke, seperti itu. Rekan-rekan semuanya, sampai jumpa semuanya. Salam sehat selalu ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Sore. Selamat sore.